memakai seronggi dan itu putri dari seronggi yang berapa Putra Ongtin. Nah dari pertemuan di sini ini Putra Ongtin menaruh hati kepada Sunan Gunjati. Nah hanya saja setelah tugas Sunan Gunjati selesai di negeri sini hanya kembali ke Cirebon. Tapi berhubung Putra Ongtin sudah menaruh hati kepada Sunan Gunjati hanya nyusul sambil membawa kapal besar. Nah itu juga ada sini ayahandanya memakai seronggi. Dan kemudian empat kapalnya sampai di Pulau Jawa ya. Lalu Putra Ongtin langsung ke Cirebon, lalu berbulan Sunan Gunjati, lalu berikan untuk memeluk agama Islam, lalu menikah. Nah pas menikah namanya diubah di Mas Arang Asumanding. Nah sebenarnya seperti Mangedung sebenarnya Bapak Ibu, namanya kereta Singabarong. Dibuatnya tahun 1549. Nah singanya bukan singa binatang ya Bapak Ibu, singanya merupakan kepanjangan dari bahasa Cirebon yang artinya Singarani atau bermata. Nah barongnya kira barang-barang di mana matanya bersama-sama. Karena Singabarong ini termasuk simbol dari budaya dari agama Hindu, Buddha dan Islam. Nah sebenarnya di belakang dari Balai Gajah juga Ganesha yang merupakan bentuk kerjasama antara Keraton Cirebon dan kerajaan dari India. Nah kalau untuk Tiongkok, Cina atau Buddha jadi perlambangan dari kepala naga. Nah kalau di Timur Tengah, misal kami sering perlambangan di Sepasar, kepalanya naga, hidungnya gajah. Nggak boleh masuk Islam. Ini dulu raja pakai ini. Kamu mau nggak pakai ini? Mirip kayak Harvey, jangan. Tangan Harvey jangan kayak gitu, nanti terluka. Itu kaca soalnya. Nggak satu set Pak ya? Nah ini deh. Nah kalau dari nanti jaga ada berupa 12 sama 2 peti Pak ya? Dimana 2 petinya isinya Jangan gadis, nggak boleh. Yang perlu diboleh pelanggan jaga. Nah dimana orang yang itu sendiri dibersihkan setiap bulan kali. Baca gede. Gamelan kodok ngorek. Harvey nggak di situ. Itu apa? Makanya itu suci, jadi nggak boleh dipegang-pegang. Gemangan sekaten. Nah kemudian setelah dilapis kaca. Harvey, aduh tangan kamu nanti terluka loh mas. Nah cuman untuk mau bicara sih aku soalnya nggak ada barcode, pengen hasilnya nih. Ya cuman yang hasilnya udah dilapis kaca. Nah ini Bapak Ibu bagian belakangnya ada motif megamendung sama motif batu karang. Nah di mana batu karang dan megamendung jadi motif dari batik khas Cirebon. Nah kalau batu karangnya isinya wadasa. Nah kenapa batu karang? Karena dulu Cirebon masuk ke bagian dari pantai, mengalami sedimentasi dan diberakan dan banyak sekali karangnya bulu. Dan kemudian karangnya jadikan ornamen dari keraton dan juga dua namanya. Harvey. Nah di mana batu karang ini punya filosofinya adalah seorang sebagai fondasi hidup sport karang. Nah ada juga megamendung. Kalau megamendung merupakan resepan dari budaya Tiongkok, lalu dapat oleh Cirebon dan dia bermakna ada makna khusus dan makna umum. Nah kalau makna khususnya adalah Raja Semangayung Wisata Dadakannya. Nah kalau makna umumnya kan kalau meganya kan awan besar ya, mendungnya ini kan cuma butir-butir air. Nah pas butirnya nundung bumi, bahasa bumi dan tidak kesimpulan. Nah kalau dalam motif batik Cirebonnya Bapak dan Ibu posisi batu karangnya di bawah, tapi ujungnya lebih ke vertikal. Nah kalau megamendungnya di atas, tapi ujungnya lebih ke horizontal. Sebenarnya kadang dalam prakteknya, kadang motif megamendungnya kadang yang vertikal Pak, cuman nggak apa-apa, jadi ngikutin mode aja ya. Nah cuman kalau dalam ilmu agama Islamnya, batu karang di atasnya habis nanas, megamendungnya di atas habis nanas, jadi bulan sudah. Bukan orang namanya megamendungnya aja Pak. Nah ini dua petinya Bapak Ibu. Petinya ini merupakan hibah dari Sunan Kalijaga. Harvey, ada peti. Dibukanya setiap 1 bulan sekali pas Jumat. Wayang kulit peninggalan Sunan Kalijaga. Jam 9 sampai sebelum Harvey. Jumat Pak ya. Acaranya di sini Bapak. Acaranya di sini. Jadi pengunjung tiket museum bisa melihat acara di sini. Ini untuk bom toh Harvey. Harvey, untuk bom. Nah lalu Bapak ini di sini ada lukisan Prabu Siwa yang merupakan raja dari Palembang fisik dan Prabu Siwa kan tidak mengetahui Pak ya.
Jadi Apa? Brahma Pariwo, beliau berasal dari desa Sancanan. Jadi beliau sebenarnya mengalami proses meditasi dulu. Kenapa? Dan sudah mendapat gambaran dari bentuk fisik Jepang. Ya emang zaman dulu ya. Nah, yang saja lukisan matanya ngambil Ratu Unjung tergantung dari sudut pandang kunjung. Matanya- Kalau orang Cirebon matanya bisa pelarak lirik kan ya. Ini harimaunya juga iya loh. Harimaunya juga sama. Matanya selalu ngeliatin Nah, kita. memang harusnya dua Pak ya. Ada yang mengatakan kalau Tandu putra mahkota, nah manusia di sana tuh permaisurinya. Nah ini satu kali diadu oleh 8 orang. Nah di mana kali ini kalau sampai dari sungai ya, dari Tiongkok. Nah kali ini ada dua minta, kali ini untuk putra sultan masih sudah mau bicara kondisinya. Nanti saat yang juga nanti putra sultan jangan ada dua orang. Yang dulu, pasang sayap dan ekornya ikan. Jadi filosofinya adalah nanti putra sultan juga Oke, dulu ya, di atas, tapi harus rendah. Cuma ini nggak harus dia. Sama, sebagai ini udah jadi. Kepala apa ini? Harvey, sini. Panah tuh, Vey. Panah. Perisai. Nggak ada. Jadi biarkan apa adanya, Pak. Soalnya kalau renovasi takutnya salah, Pak. Iya. Ini tanduk tau. Hah, Mami? Matanya merah dong. Tuh, matanya merah. Ntar. Ini apa, Ve? Ini baju tentara zaman dulu, Ve. Baju tentaranya tuh, Ve. Harvey yang situ, yuk. Gak boleh. Oh ini senjatanya zaman dulu tahu? Senjata pulu-pulu. Ini kayak senjatanya Mira. Harvey, state of mind. Harvey. Ada senjata pulu-pulunya banyak banget. Iya. Ya. Ada mahkota. Hei, ya tah. Oh iya ada mahkota Mpel. Ya Allah. Jadi mereka kencang. Iya, ada hiasan gading gajah. Gading gajah. Cok. Ayo ini keluar. Kok ini nggak dingin? Oh dingin. Kirain nggak dingin. Ayo Fe. Udah selesai kita. Seru. Tahu nggak sih di museum senjata tadi itu? Namanya apa? Serem, takut. Namanya itu penjara tau. Masa penjara sih bukan? Itu penjara. Wo. Masa penjara sih bukan? Itu penjara untuk orang jahat. Tadi senjatanya lengkap banget ya. Zaman dulu ada tombak. zaman tau, dulu Mami. senjatanya kayak gitu. Mami juga lihat tadi itu ada apa coba? Apa? Panah. Aku juga ngeliat ada panah, terus dari situ ada kursi yang diangkat sama pelayan-pelayan Senyum tuh sama bapak itu, Pak. untuk raja gitu kan. Iya, ini luasnya 35 hektar loh deh. Hektar. 35 hektar. Kok ada mobil sih masuk? Ya ini berarti orang keraton. Apa? Ya orang keraton.
ada harimau putih. Enggak, kita masuk nih. Nggak boleh Mas Hafiz. Boleh. Mas Hafiz lihat sini ya. Daya, sama Ini Lia. nggak panjang di sini. Ada nggak bisa lah panjang. Sekarang sudah ini ya. Paling lewat ini Mbak, lewat apa? Ini di tempat itu ya, Pak. Keramatnya. Nah, ini berapa? Angkanya nanti bisa jelasnya lewat jendela. Nah, tiga sana sekarang bagian paling belakang yang sama yang berwarna-warni ya. Namanya basahan penyembahan. Kalau kita tanya lagi kita dapat namanya bahasa biasa. Mami, Kerajaan. Kalau kita tanya lagi ada fakta yang di pojok Kastil. kiri, namanya adalah bahasa Priwodani. Jadi fungsinya sebagai tempat di mana para bupati dari Kuningan, Indramayu dan Majalengka bisa saling bertemu dengan Sultan ditempatkannya di tempat. Nah, cuman ini mohon maaf Bapak Ibu kita nggak bisa masuk ke dalam. Nggak apa-apa. Ada kejadian ada Iya. Nggak usah lewat kastil. Apa? Nah ini Nggak boleh naik, ntar dimarah. Nah di sebelah kirinya sudah menjadi dari garis ayah, di tengahnya sudah menjadi dari garis ibu, di sebelah kanannya Sultan dahulu sampai Sultan sekarang. Nah ini ayahanda Sunan Gunung Jati bernama Pangeran Sri Abdullah dan masih merupakan keturunan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, di mana Siti Fatimah merupakan putri dari Nabi Muhammad, dan di mana pas Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah dikasih dua anak, Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Tuh ada Dalam Agung Pakungwati dan galeri. Tuh ada burung-burungnya tuh. Bagus kan? iya. Nanti dipancingnya pakai ini makan burungnya. Oh, ya. Nah kalau ini namanya bahasa Pagelaran ya, ini bangunan baru, dibangun tahun 1996. Oh. Semacam polos serbaguna, bisa untuk pemanasan wayang orang, pemanasan wayang kulit, Ya. acara pernikahan. Ya. Nah kalau Sultan dan kerabatnya ada gerbang khusus sebelah timur Bapak. Oh, gitu. Mungkin Nang mau kali ini apa? Mau ini burung atau gimana? Ada pangan burungnya? Mau foto sama burung nggak? Nggak mau, nggak mau ya udah. Bapak permisi nanti tiketnya disobek dulu Pak. Oh ya. Nah dulu awalnya sebagai tempat untuk transportasi air karena bermuanya ke laut. Nah lautnya dari sini sekitar 2 km timur. Nah di sini ada sumbernya, ada sumur Agung, sumur Kejayaan, sumur Upas dan sumur Tujuh. Oh ya. Sumur Agung, Sumur Tujuh dan Sumur Bapak ini Kejayaan. harus diantarkan ke sumur Agung. Oh ya. Nah, sumur Agung itu sendiri dulu digunakan untuk sumber air minum. Untuk keluarganya sedang menjadi keluarganya Pangeran Buana. Oh. Sumur Agung juga airnya pernah diteliti Bapak Ibu oleh IPB. Oh iya. Bogor. Nah, karena hampir mendekati air mungkin makanya adik saya sama-sama Cirebon. Oh. Lalu sama Bapak Ibu ada. Jangan gitu deh. Kolam, nah sekarang airnya udah nggak kurus Pak ya. Hmm. Airnya masih jernih. Nah kolam ini digunakan untuk tempat cuci kaki. Oh. Nah kolam ini namanya kolam Kaki Cek. Ini Hmm. buah apa ini? Namanya buah ini buah pohon loa. Pohon lo. Oh. Ini pohonnya ini. Oh iya. Nah pohon ini usianya 500 tahun. Seperti beringin ya. Ya, ini beringin Pak, lemang beringin. Hmm. Nah cuman ini beringin ya Pak ya, tapi di makanya pohon benalu itu pohon benalunya. Oh. Ini udah 500 tahun. Tergantung. Nah ini kan
Buahnya dari benalunya Bapak. Ya, oh dari benalunya itu. Buahnya nggak bisa dimakan Pak, kalau dimakan berasa pahit. Dan agak sedikit lengket soalnya ada getahnya. Dan ini misalkan ada dahannya yang menuju ke tanah, jadi akan mengakar lagi Pak di tanah. Oh. Jadi seperti ini Pak. Luar Jadi bentuk biasa pohon ya. mangrove, jadi semacam penopang. Lucu banget temen-temen. Ya ampun Tuhan, hebat banget. Nah, cuma ini Bapak Ibu, ini dahan nadranya kan tidak bisa patah, mau nggak mau harus ditebang. Nah, ini penebang, soalnya akan menyentuh sini. Oh Soalnya iya, kalau menyentuh di sini akan merusak bangunan. Jadi, Benar. Saking besarnya itu. nah, mulai sekarang Dan daunnya sudah tuanya. rimbun. Nah, 3 bulan yang lalu sempat rontok. Bu. Rontok ya. Jadi pas rontok ya rasa panas tuh. Oh, bener. Kerasa banget pasti ini. Nah, ini sumber upas. Cuma Adek. ditutup. Nah, yang digunakan untuk mencuci senjata pusaka Pak yang dulu dulunya Pak ya. Nah, kalau di sini sumber tujuhnya digunakan apabila ada kerabat keraton yang menikah seramanya di sini. Oh gitu. Nah, di sini ada kolam. Nah, dulu kolamnya sebagai penanda pasang surut air laut. Nah, penanda sedang pasang naik surut air laut. Kelihatan dari sini ya. Nah, cuma sekarang sudah tidak berfungsi lagi, Pak ya. Adek. Enggak ke situ sama. Nanti ke sini. Ayo ke sini. Ke sini bukan ke situ. Awas, jangan itu, jangan lari-lari. Ada sumur abu apa ada di sini. Kalau untuk acara berbicara dari tempat untuk mengajar agama Islam. Nah, tapi dibentukannya cuma sampai perempuan. Nah, tapi laki-lakinya di dalam apa? Makanya kalau di sana wanita tidak boleh masuk. Tempat untuk musyawarah. Nah, sumur ini bisa dikatakan airnya tidak pernah Kayak miring ya. Harvey nggak lewat situ. Sini. Taman Sari. Ya. sumur agungnya Bu. Sumur agungnya disebutnya sumur bandu, sumur banda atau sumur besar. Iya. Nah, mungkin lebih jauh cucu muka ya. Oh iya. Sumur Agung. Dalam. Dalam. Nggak boleh. Kali mau tinggal di situ cara. Tinggal dicabut aja. Ya. Ini takut. Ini kenapa dilarang kencing? Nggak boleh. Ini Kan bukan air untuk suci. tempat kencing ini nggak boleh. Tuh, main cuci muka Empel. Bukan dari situ, salah. Nih. Tuh. Rambutnya Empel tuh. Ini yang biru kan? Nah, ini kok enggak Iya, tunggu masih pegang HP. seger banget. Udah. Ini dari asli dari sama